julep, 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 Halo Sobat Suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu bersama gua Aco, dan kali ini kita kedatangan cast dari film Pemukiman Setan. Halo Adinda, halo Dava, halo Maudi. Halo. Gimana kabarnya nih guys? Baik. Baik ya, sibuk-sibuk apa selain promo? Kalau Dinda kayaknya habis pindahan ya? Iya betul banget lagi. Masih sibuk rapi-rapi rumah. Kalau mau bantuin boleh. Oh boleh, yuk sekarang yuk, banget. Pindah semua. Pindah. Oke, kalau Dava? Ya gitu-gitu aja. Merendah. Promonya banyak. Banyak iya, kalau diperhatiin Instagramnya banyak tuh film. Amin. Kalau Maudi sibuk nyanyi ya? Enggak. Oh, bukan. Sibuk promo aja. Sibuk promo, oke. Nah, kalian kan kesini pengen promosi film Pemukiman Setan. Iya. Iya kan? Seperti... Jangan baca skrip dong. Kagak, ini pengen tahu aja dikit. Siap. Pemukiman Setan itu sebenarnya filmnya seperti apa? Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Pemukiman Setan, boleh dikenalin dulu siapa cast-nya? Siapa pemerannya, nama pemerannya? Kira-kira siapa aja ya? Nah, ayo coba dong. Jadi gue dites gini ya? Gue sering dites gini gue. Coba dong. Oke. Coba lu perkenalkan kita gitu coba. Oke, kalau Dinda nih sebagai Sukma. Hey, Sukma itu apa? Sukma itu yang ngejaga rumah kosongnya. Iya, boleh. Boleh. Bener ya? Dikit ya? Yang dipasung? Salah. Nggak salah ya? Oke, lanjut. Nih, Ini sebagai pemeran utamanya, Alin. Itu namanya. Oke, udah itu aja ya. Ini belum. Ini sebagai Dava sebagai Fitrah. Fitrah ini apa nih? Fitrah ini yang review film. Wih, boleh. Fitrah ini sebagai temennya Alin kalau baca dari Oke. sinopsisnya. Bener nggak? Nggak sepenuhnya salah sih, tapi kurang tepat. Oh ya, ini sebagai Jelasin dong. temen yang ketemu. Temen yang ketemu aja gitu di dalam suatu kondisi yang Kok kalau temenan di trailer ada adegan Nyekek. Kenapa? Kok jadi saya yang ditanya ini? Jelasin dong. Ya udah intinya salah satu perampok yang ingin ngerampok di rumah berempat. Sebenarnya bertiga sama sahabat-sahabat malangnya dia. Ada Bisma yang tidak datang hari ini berperan sebagai Gani. Ada Shirazamita yang berperan sebagai Zia. Kita bertiga ini geng komplotan yang ingin merampok sebuah rumah karena keterbatasan ekonomi. Akhirnya ibu ini pengen ikut sama kita karena kita keren. Nah, dia itu pengen, karena kita berbahasa Jawa setiap hari, dia itu pengen belajar bahasa Jawa kayaknya. Oke. Nah tiba-tiba nyampe rumah waktu kita buka dan lain-lain ada kakak ini. Sebagai penjaga rumah kosong. Penjaga rumah. Terus lu kenapa lu di rumah gua kayak gini? Akhirnya dia di wahana rumah hantu deh. Oke, gitu berarti ya. Gambarannya seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, dengar film ini udah masuk Jogja Asian Film Festival. Tuh. Itu pertama kali ditayangin di sana, gimana responnya? Nah, kayaknya yang bisa jawab Fitrah lagi nih. Karena Wih, kita berdua nggak bisa hadir. terlalu sibuk. Oke. Gitu. Yang satu sibuk pindahan rumah, yang satu sibuk nyanyi. Lama juga pindahan rumah ya. Kebetulan pindahannya sendiri. Jadi hampir sebulan nggak kelar-kelar. Alhamdulillah sih responnya cukup positif, maksudnya nggak ada respon yang sempurna semua. Cuman dari film Jav itu sebenarnya masih sekitar 85% ya, karena beberapa CGI-nya itu tidak kekejar demi Jav, dan beberapa editannya itu juga belum 100% final banget. Jadi dengan adanya di Jav itu kemarin, lihat respon teman-teman yang nonton, banyak banget sinias yang nonton, kritikus film yang nonton, Pak Charles itu malah memakai feedback lebih untuk gimana dia bisa memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi film ini untuk tayang nanti tanggal 25 Januari. Cuman so far, wah aku lihat aja yang bilang ini Adinda Thomas gokil banget, gila banget di film Pemukiman Setan, jadi setan nih gila banget. Mau dia Frusina juga ngebawa cerita juga keren banget, dan Pak Charles bikin adegan epic itu juga keren banget gitu ya. Semoga ya. Iya, harusnya lah ya. Amin. Gue Ya. aku sama Maudi kita belum nonton, jadi kita belum bisa terlalu nyeritain banget.
Tapi berarti kalau yang udah nonton di JAV dengan ceritanya Dava bisa banget nih nonton lagi karena hasilnya pasti akan beda kan sama yang di Betul. JAV. Oh, oke. Ini kan sutradaranya sama ya? Charles Ghazali. Sama kayak di Ya, JAV ya ini maksudnya. Sama kayak di Bukan. Maksudnya sama kayak beberapa film sebelumnya yang diperankan sama Maudi juga. Oh, iya. Ya kan? Kodrat. Kodrat. Anda ini suka ngegantung-gantung gitu ya Anda. Perlu penjelasan gitu. Nah, itu sebenarnya Pemukiman Setan ini spin-off atau sequel atau gimana? Kalau yang sebenarnya banyak banget yang nanya, apakah ini ada sangkut Sangkut paut. pautnya? Sebenarnya nggak ada. Ini dari dunia yang berbeda. Cuman ya kita nggak tahu ya ke depannya gimana. Kalau misalkan emang Om Charles tiba-tiba mau bikin kayak gini kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi memang ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Oke. Kodrat. Berarti judul baru lah ya. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri setelah nonton JAV tuh banyak orang yang coba mengkait-kaitkan teori-teorinya Iya. gitu. Karena tidak sepenuhnya beda banget juga enggak sih ya menurut kita, maksudnya waktu teori-teorinya itu juga Pak Charles kayak we'll see gitu. Jadi juga lumayan ngegantung gitu loh. Saya sebenarnya Pak Charles. Oh. Soalnya nggak gantung-gantung juga tadi. Coba kita buka dulu topengnya. Nah, kalau kalau nonton dari trailernya sama tadi dengar penjelasan Dava soal Pemukiman Setan, ini kenapa namanya Pemukiman Setan ya? Padahal kan masuknya tuh satu rumah. Harusnya rumah setan. Karena yang lain sudah diambil judul yang lain. Enggak. Per rumah gitu. Sebenarnya karena di dalam satu rumah itu ada memang sebenarnya kalau nonton ada kaitannya kenapa rumah itu bisa menjadi salah satu rumah yang menjadi malapetaka gitu. Kenapa juga Sukma bisa ada di situ. Itu tuh ada sebenarnya ada penjelasannya. Makanya Kalau kenapa nonton. kalau nonton Kalau ya harus nonton. nonton. Nonton bakal paham. Kenapa makanya disebut pemukiman setan, tapi di dalam satu tempat itulah pemukimannya. Pemukiman setan itu ada di dalam satu tempat itu. Oh, jadi mungkin satu rumah tapi kakaknya banyak gitu ya? Boleh. Gitu ya? Kakaknya banyak jadi pemukiman disebutnya. Nah, kalau di trailer juga kan pertama Adiknya juga banyak sih, karena kakaknya banyak, adiknya juga banyak. betul, ada Bim Bim juga di situ. Iya. Jadi musik. Kakak sama Bim Bim slang maksudnya. Bener. Nah, kalau di opening kan pertama-tama tuh ada VO dan adegan mandi, ya kan? Dibakar tidak terbakar dan disiram tidak basah. Oh, highlightnya itu ya. Diulang lagi obrolan kita. Oke. Itu maksudnya apa? Mau pas mandi, boleh diceritain ya? Sebenarnya pas mandinya nggak ada sangkut pautnya sih sama VO itu. Oke. Biar menarik ya, menarik. Ada orang mandi nih. Tapi di kobong disiram ora teles itu apa ya, artinya tuh jadi kayak sosok Alin nih orang yang lo nggak bisa dikasih tahu apa yang lo mau tuh, lo gigih dengan pendirian lo, dengan apa yang mau lo lakuin gitu. Kayak yang Dava ngomong tadi itu bisa salah satu jadi core dari film ini gitu. Message-nya itu nanti di ending tuh juga akan Paham lah ya. gitu, ngerti kenapa ada kata-kata tersebut gitu. Makanya harus ditonton. Ya, kalau di film kan Alin ini sebagai pemeran utamanya yang kondisi ekonominya benar-benar ngenes sampai akhirnya melakukan perbuatan yang tercela, ya kan? Terus juga Dava sebagai orang yang kasar banget. Terus juga Dinda dibilangnya tadi di JAV aktingnya benar-benar luar biasa, gokil. Nah, itu kalian tuh merasa kesulitan nggak untuk memainkan peran-peran tersebut? Kesulitan sih makanya, karena rada-rada gila juga nih kita semua nih. Waduh. Oke, itu yang 2 kali tadi ya. Ya udah ditekton. Iya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan gue pribadi. Kalian sebagai aktor dan aktris tuh punya potensi untuk kena bipolar nggak sih? Bisa lagi kayaknya ya. Memungkinkan sih ya, karena kan apalagi dengan gini misalkan karena nggak semua kayak gitu, cuman ada beberapa kayak Lo siapin tisu itu. ada beberapa pemain yang mungkin dia mendalaminya tuh bener-bener dia terjun ke dunia itu. Misalkan dia menjadi seorang yang drug addict atau menjadi seorang yang karakter yang sangat berbeda dengan dia dan dia terjun ke situ. Bukan berarti dia harus menjadi pemakai atau apa ya, cuman dengan dia research di kehidupan orang-orang seperti itu atau apa, mungkin banget kalau dia terbawa entah emosinya, mentalnya atau apanya tuh mungkin banget. Tapi kalau aku dengan karakter aku di sini sih puji Tuhannya nggak sampai harus jadi mengganggu mental dan karakter asli aku sendiri gitu. Karena kalau buat aku
Aku juga sempat diingetin sama almarhum Om Yayu juga karena dia acting coach kita juga. Pemain yang baik itu sebenarnya dia harus bisa membedakan yang mana yang di saat kita berakting sama di saat menjadi diri kita sendiri gitu sebenarnya. Beliau ngomong seperti itu. Jadi di saat kita sudah selesai dengan karakter kita di film itu harusnya melepaskan karakter kita yang sebelumnya gitu, harus menjadi diri kita sendiri lagi. Dan kalau misalkan kesulitan selama di syuting ini sih, puji Tuhan kesulitannya nggak yang kayak gimana-gimana ya, karena pada saat reading proses pendalaman karakter, bedah skrip itu sangat dibantu juga sama Om Charles juga, sama Om Imron Astradanya, sama acting coach juga, almarhum Om Yayu, ada Bang Ciprut, Bang Manzo, dan teman-teman yang sangat membantu juga, suportif juga selama kita persiapan. Jadi nggak ada yang bener-bener kesulitan yang sampai gimana tuh nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau Dava? Apa Wah lupa dia, pertanyaannya lupa dia. Panjang. Gimana ada cara melepasnya atau enggak tipsnya biar bisa ngebedainnya gimana? Kalau gue, karena gue emang hobi sangat suka olahraga gitu loh, jadi bisa banget pas lagi olahraga tuh ngelepas semua emotion dan kecapeannya dan lain-lain. Itu kalau gue sih biasanya escapismnya olahraga sih. Cuman memang nggak bisa dipungkiri menurut gue sebagai pemain itu ada chance untuk mengarah ke sana, karena kan kita memang kalau lagi kerja, apalagi kalau lagi intense project itu kan memang harus nge-alter emotion, switch cepat, Benar. terus be present terhadap adegannya gitu. Dan mungkin karena kita manusia biasa juga kadang bisa kebawa sih, kayak misalnya kalau karakternya marah-marah mulu, kadang di rumah tuh jadi emosian itu kadang suka kebawa. Ya cuman kan semakin kita dewasa semakin kita harusnya lebih pintar ya memilah emosi-emosi itu gitu. Dina silakan. Kalau pertanyaannya tentang susah nggak sih meranin karakter ini, susah banget buat aku. Terus kalau ngejawab pertanyaan mungkin nggak sih bisa jadi aktor atau aktris itu jadi bipolar, sangat mungkin. Tergantung metode acting seperti apa yang mereka pakai. Contohnya Joker. Iya Joker itu benar. Ketika dia pakai metode acting, dia benar-benar akan mengaplikasikan itu 1 kali 24 jam berterus-terusan berbulan-bulan, sehingga kalau udah 3 bulan kan itu udah menjadi habit biasanya dalam ilmu psikolog kan. Makanya biasanya tergantung metode acting yang digunakan oleh si aktor dan aktris ini, dan juga bagaimana caranya mereka menemukan tombol on off di badannya mereka sehingga ya setidaknya bisa melepas si karakter yang sudah dimainkan itu. Tapi nggak menutup kemungkinan guru acting besar aja Stanislavski bilang pasti akan ada residu, pasti akan ada efek energi yang nempel di kita gitu. Jadi tergantung berapa lama residunya ada di badan kita, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya tergantung kita mengatasi itu semua. Kalau seorang Dinda gimana cara on off-nya? Dulu aku punya cara dengan cara naik gunung. Sekarang masih naik gunung sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Sekarang karena nggak segampang itu untuk pergi ke gunung, jadi mungkin sama ya kayak Dava dengan olahraga, akhirnya aku nemuin bahwa ini Adinda yang normal gitu, Adinda yang, karena feeling habis olahraga itu rasanya benar-benar endorfinnya meningkat dan segala rupanya jadi lebih steril untuk berpikir. Oke, banyak ya macam-macam orang buat melepas Kalau itu. kalau sendiri ya udah. Marah-marah aja biasanya. Marah-marah aja. Udah kalau marah-marah ke bawah, ya udahlah bawa aja lah, nggak apa-apa ya. Jangan-jangan Fitrah lagi dia marah-marah mulu. Terus lu nonton film kita ngeliat karakter gue marah-marahnya ikut ke bawah lagi. Bawa sampai rumah ya. Bisa jadi. Terus pas di rumah ditanya nggak, lagi acting ya kalau gimana? Enggak. Iya kayak tadi Joker tuh kan, siapa Heath Ledger juga ya? Iya. Sampai ada insidennya. Nah itu juga. Skrip dong. Kita juga Ini udah soalnya- di set aja waktu itu. Ini susah ada air susu dibalas air tuba, ada gituannya. Oh, ada pantun. Iya, ada. Cakep. Kan kalau di trailer kita tahu bahwa istilah air susu dibalas air tuba itu nyata. Ya. Nah, kalian pernah ngalamin nggak kejadian serupa di dunia nyata? Kan di trailer ada tuh ngomong tuh air susu dibalas air tuba. Nggak ada ya? Sorry, yang ini. Nggak ada ya? Beda film ya? Nggak maksudnya. Ini kan awalnya ceritanya si Fitrah nih nyelamatin Sukma kan? Iya. Nyelamatin kan dari Gani sih sebenarnya. Gani ya? Salah satu temennya
Fitrah. Dari yang ngebantu akhirnya jadi diburu gitu kan. Betul. Nah itu kan air susu dibalas air tuba. Oh, Gitu maksudnya. Oke. Emang ada kesulitan gitu. Oke. Nah itu kalian pernah ngalamin gak ada kehidupan nyata? Kayaknya jarang ya. Oke, next dah. Mungkin bukan Pernah sih, nggak pernah ekstrim itu ya. Iya lagi pernah nih. Kayak nolongin, Ayo ceritakan. nolongin tapi Ya intinya pernah pasti dalam berhubungan kalau buat gue. wah complicated sekali. Tapi balik nih. Relate ya pertanyaannya. Oh, kita ganti aja ya? Iya, Kita ganti aja. Gini Oke. deh, gini deh. Oke. Lagu-lagu melo keluar. Cuman nih, ngomongin skrip ya, tadi kan sempat kita bicarain dikit gitu lah. Ya di set menurut gue tuh yang bisa menarik di film Pemukiman tuh karena kita tuh majority pakai bahasa Jawa di film ini. Apalagi geng komplotan gue, Gani dan Zia itu cukup berdedikasikan di project ini berbahasa Jawa. Dan kita kejar itu, ada tadi mau sempat bilang ada Mas Ciprut salah satu acting coachnya itu sampai didedikasikan untuk frame per frame itu dia dengerin, dia ngejagain. Oh, bahasa. Jadi hopefully di film ini Jawa kita bisa dibilang maksimal mungkin lah secara effort kita dan secara delivery-nya gitu. Ada yang bilang dari beberapa sinias yang di YouTube ya, ngomong kalau sebenarnya ini Resident Evil cuman versi Jawanya. Wah, iya. Di versi Jawanya gitu. Oke, kalau semisal kalian nih ada di kehidupan nyata nih, amit-amit sih sebenarnya, kondisi ekonomi lagi buruk banget, hancur, apakah akan mengambil langkah ekstrim seperti Alin dan gerombolannya? Enggak, karena udah ada pinjol. Oke, pinjol berarti. Kalau Dava pinjol. Kalau Maudi akan apa? Ya? Minjem misalnya. Sama sih minjem temen juga, pinjol juga. Yang pasti nggak bakal nyolong sih. bakal nyolong. Nggak bakal ngerampok. Ya apa dong? Tapi apa? Kira-kira apa? Live TikTok bisa loh, Iya, live TikTok. live TikTok bisa. Live TikTok. Cari endorse-nya. Nah, ya. Dinda Minta tolong. minta tolong. Sangat umum, oke? Oke, nggak apa-apa. Dinda kan ngupload materi promonya itu ada titisan kodam ya di captionnya. Titisan kodam dari Cegil. leluhur. Bukan cegil. Oh, udah cegil. Ada di captionnya. Iya, ada di captionnya. Bener kok. Iya kan, bener kan? Kalian percaya ada kodam nggak? Percaya. Kodam dan kodar. Kodo dan kodar, ya Allah. Itu ngopin dan dipin. Kodam percaya nggak? Yang ngejagain kita sosok leluhur dari kecil gitu, kayak misalnya Percaya macan. sih, kita aja dijagain sama leluhur kan, ayah ibu gitu kan, itu kan leluhur tua-tua gitu, pasti menjaga lah. Saya percayanya sama Allah. Ah ini religius sekali ya, luar biasa. Jangan lupa coblos. Tapi pernah punya teman yang punya kodam nggak gitu? Kodim pernah ya, kodim? Tadi apa? Mando distrik militer. Gue bener-bener roaming, gue nggak tahu. Nggak ada. Temen nggak ada yang punya kodam gitu? Nggak ada sih. Jadi dia kodamnya macan loh gitu, tiba-tiba wah nggak ada. Alhamdulillah sih ya. Takut banget tiba-tiba dia. Kodamnya ereking gitu, tiba-tiba ngeng nggak ada. Sahayo gitu. Sahaya gitu. Tapi di lokasi syuting ada yang kayak gitu-gitu nggak? Mau dia sih pernah tuh. Nggak ada. Pernah Iya sih. kesurupan? Enggak sih. Enggak sih, untungnya selama syuting aman ya. Nggak Aman ada ya? aneh-aneh. Berapa lama proses syuting? 26 Hari. hari ya? Syuting ya? Proses syutingnya sekitar 26 harian. Hampir sebulan lah ya sama break. Sebulan dengan break ya. Oh, break. Oke, kalau gitu. Sangat seru juga nih ya. ngobrol. Oke, itu aja di Ngorbit kali ini. Tapi terakhir, pesan apa yang bisa diambil dari nonton film Pemukiman Setan? Selain jangan maling. Ayo. Jangan masuk rumah orang. Oke, udah gue bacain yang lain berarti. Pesannya mungkin bukan pesan yang kayak jangan apa, tapi di sini memperlihatkan seperti apa sih persahabatan dan tanggung jawab atau kasih sayang terhadap keluarga dan teman tuh seperti apa gitu. Bisa di pengorbanan yang akan dilakukannya tuh sebesar apa gitu untuk di dalam pertemanan, persahabatan dan keluarga. Oke, nggak ada yang lain. Sudah terwakilkan. Oke, silakan kalau gitu promo filmnya. Jangan lupa nonton Pemukiman Setan tanggal 25 Januari Hanya di bioskop. Oke, itu aja guys Ngorbit kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang. Semoga filmnya laris dan jadi box office. Amin, amin. Nanti ditonton kan? Oh, pasti ditonton. Oke, itu aja. Dadah.
pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop pop